Kita syuting lagi motor Honda. Iya, di akhir tahun Honda tuh banyak banget nge-launching produk baru ya kan. Dari mulai dua motor listrik ini yang pertama ya kan, tapi belum di-launching secara harga. Terus ada Scoopy, terus ada PCX. Nah, sekarang kita di Cikarang lagi di test ride-nya Honda, dan dua motor listrik ini akhirnya diresmikan harganya dan udah bisa dibeli sama konsumen. Tapi nanti soal harga gue spill di terakhir. Dan sekarang gue mau langsung test ride aja nih si Icon E sama si CUV-E. Gimana keseruannya? Tonton terus sampai habis. Oke, tadi kita udah nyobain ya kan, pertama gue nyobain CUV-E ini dulu, baru si Icon E. Nah, di CUV-E ini gue, ya pertama pasti impresi dari duduk ya. Pertama kali nyobain kan dari duduk di atas motornya, itu emang motor ini tuh kerasanya agak sporty ya, walaupun dia skutik, kakinya juga ternyata nggak terlalu naik, jadi cukup rendah, jadi nggak bikin kita kayak jongkok. Tapi stangnya itu cukup rendah, jadi posisinya tuh kayak agak sporty gitu, kayak rasanya kayak naik Vario 125 lah, kayak gitu kurang lebihnya. Terus kalau soal performa, dia ada 3 mode berkendara ya kan, dia ada Econ, Standard, sama Sport. Nah kan dia penggerak listriknya lumayan besar ya, 6 kW, yang bikin emang tenaganya tuh lumayan berasa. Kalau pertama gue coba dari Eco dulu, itu dia emang agak landai. Kalau kita buat cari apa yang ngejar waktu gitu, itu nggak bisa kita andelin lah si Eco ini. Tapi kalau kita pengen jarak tempuh yang lebih jauh, si Econ ini kepake banget. Tadi kita coba selap-selip ya masih oke, cuma emang ketika ya kan tracknya belok-belok gitu, bisa lihat di video itu kayak track gimkhana gitu. Nah kalau belok-belok kita pakai Econ, terus kita mau nambah speednya habis keluar belokan tuh emang agak susah. Tapi tadi sempat gua pelanin sebentar sebelum tanjakan, itu masih bisa nanjak, walaupun sampai atas tuh udah hampir nyampe atas tuh agak boyok gitu ya. Terus di mode standar itu yang menurut gue paling normal, karena emang mungkin kalau kita pemakai biasa yang nggak terlalu suka kenceng-kenceng banget, itu pakai standar itu udah paling pas deh. Buat selap-selip, nambah kecepatan juga masih oke. Terus buat belok-belokan, keluar tikungan, mau nambah speed juga oke. Apalagi pakai tanjakan, kalau yang Econ aja bisa, yang standar juga pasti lebih bisa gitu. Kalau yang mode sport itu bener-bener ngasih apa yang kita mau gitu. Kita mau nambah kecepatan, sekarang dia responsif banget. Jadi kita mau apa ya, ngejar waktu pun ini bisa diandelin banget di mode sport. Cuma yang pasti kita dengan tenaga yang lebih besar yang dikeluarkan sama si penggerak listriknya, itu pasti lebih banyak daya yang dikonsumsi. Nah kalau baterai sendiri dia pakai 2 baterai MPPE ya, yang waktu itu kita bahas waktu pertama kali ketemu motor ini. Tadi sempet juga buat dicelupin tuh si CUV ini, ya aman-aman aja. Tadi gue sempet berapa kali ganti-ganti mode, pas nyelup juga masih aman. Dan kalau tadi celup itu sekitar ketinggian air 20 cm, itu nggak naik sampai ke bagian deck. Sekarang kita bahas yang Icon E. Posisi berduduk di Icon E ini cukup mirip ya sama si IM1E. Dia decknya cukup tinggi, bisa lihat sendiri gue. Mungkin kalau di kamera nggak begitu kelihatan ya, tapi gue ngerasanya kayak agak jongkok gitu, tapi nggak jongkok-jongkok banget, nggak kayak motor listrik Cina. Tapi secara build quality ya ini emang ya motor listrik Jepang lah ya. Banyak tombol-tombol yang mirip kayak di motor bensinnya Honda, dan dia masih pakai anak kunci begini nih di Icon E. Walaupun parameternya udah semuanya digital segala macam, tadi juga itu digital dan penuh warna juga kalau yang si CUV-E. Nah kalau dari mode berkendara, si Icon E ini lebih sedikit, dia cuma ada Econ sama standar doang, jadi nggak ada sportnya, nggak kayak di CUV-E. Dan tadi sih gue udah coba dua-duanya dengan track yang sebenarnya cukup lebih singkat ya. Si Icon E ini nggak dapat tanjakan juga, lebih banyak zigzag aja. Dan kalau di Econ itu gue ngerasanya motornya itu
apa ya, feedback dari gasnya itu kurang. Jadi misalnya kita udah melaju sampai 30 km per jam, kita buka lagi gitu throttle gasnya itu kayak ngambang aja gitu, jadi nggak ada feedback kerasa kayak nambah tenaga atau gimana gitu. Nah kalau di standar itu masih oke, walaupun sama ketika kecepatan udah tinggi itu kita tambah gas lagi kayak nggak berasa apa-apa aja gitu. Dan motor ini ternyata enteng banget. Gue sih ngerasa keentengannya buat gue karena emang tadi gue coba selap slip tuh pindah-pindahnya emang gampang, tapi yang bikin bahaya itu ketika kecepatan tinggi rasanya kayaknya kurang mantep aja gitu. Jadi ngeri takut jatuh atau gimana. Sisanya sih masih oke. Tadi ya nggak coba nanjak ya, jadi nggak tahu nih kuat nanjak apa enggak. Semoga aja kuat ya kan, ntar kita coba di tes yang kita lakuin sendiri. Terus sempat nyebur ke air juga, sama ketinggiannya 20 cm, dan karena ini decknya lebih tinggi mungkin ya, jadi ya pasti lebih nggak masuk lagi airnya ke bagian deck. Kalau soal baterai, si Icon E sama si UVE ini udah pernah kita bahas ya di waktu motor ini kedua jadi perkenalkan di Indonesia. Kalau si Icon E ini dia baterainya tanem, jadi nggak usah dilepas buat ngecasnya kayak si IM1E gitu ya. Jadi dia ngecasnya langsung di bawah jok sini ada colokannya. Dan nggak pakai offboard charger lagi, jadi langsung aja dicolok ke situ. Nah, buat waktu pengecasannya sendiri sampai 7 jam untuk 0 sampai 100. Kalau 25 sampai 75 gitu-gitu sih lebih cepat ya harusnya daripada kita dari 0 sampai 100. Nah, buat si UV ini dia buat ngecasnya sendiri masih pakai offboard charger. Jadi dia baterainya bener-bener mirip kayak IM1E dan itu ada 2 buah gitu baterainya. Buat ngecas penuhnya sendiri sampai 6 jam, tapi kalau dari 25 sampai 75% itu cuma butuh sekitar 160 menit ya, berarti sekitar 2,5 jam lah ya. Itu buat si UVE ini. Nah, kalau harganya dua motor ini bisa dilihat di infografis di bawah sini ya. Nah, jadi gimana? Tertarik nggak buat beli si motor listrik Honda yang baru sekarang? Berikan pendapat lu di kolom komentar di bawah, dan jangan lupa juga untuk like dan subscribe channel Brem by Yuzon Indonesia untuk mengetahui video otomotif berikutnya. See you in the next video. Bye-bye.